nanti fokus ya praktikumnya ya, karena bantuin ini mandang, kita sendirian. Biasanya kalau yang praktikum itu perempuan ini paling jaga kebersihan, jadi nanti jangan lupa jaga kebersihan. Ya, hari ini kita akan belajar subbab yang baru, yaitu tentang ikatan kovalen polar dan non polar. Nah, jadi kalau kemarin kan udah belajar ikatan kovalen ya kan. Nah, ini kita mau membedakan berdasarkan sifat kepolaran. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Siapa nih yang memimpin doa? Ya, Bin. Doa, Bin. Belajar kita baca doa. Doa dimulai. Untuk kehadiran hari ini, ada yang nggak datang sekretaris? Hafiz, keterangannya Hafiz? Apa? Oh, Hafiz Alfa. Ramadhani pun? Sakit. Dua orang. Kemudian periksa kebersihannya di sekitar mungkin dari sampah yang kalian bawa dari kelas tadi. Plastik-plastik yang nggak berguna dirapikan, terutama meja praktikumnya harus rapi, harus jelas apa yang mau kita pakai, alat-alat bahan taruh di tengah-tengah. Udah rapi semua ya, baju labnya dikancing, kemudian pecinya dah rapi-rapi buat rapi. Nah, jadi kita mengutamakan kebersihan, kerapian ya, keamanan karena kita di laboratorium. Oke. Sebelum mulai praktikum, biar makin semangat, hari ini kita mau nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya? Ya. Kita berdirilah ya, biar makin ini ya, semangat. Sampai
kita capai, tujuan yang mau kita capai ada 3 hari ini. Yang pertama, nanti kalian bisa tahu nih, bisa mengidentifikasi gitu kan, bisa menganalisis apa aja yang mau kita jadikan pembeda gitu antara ya kan, antara sifat polar sama non polar dari larutan yang mau kita uji. Nah, dari situ nanti kita lihat. Nah, yang kedua, kita bisa melihat dari beberapa ini ya, pembeda gitu. Misalkan dari apa nanti keelektronegatifannya, atau yang kedua dari kelarutannya dengan air. Nah, itu nanti bisa kita lihat juga dari hasil praktikum. Yang ketiga, tujuan kita adalah bagaimana nanti caranya bisa kalian menganalisis dan menampilkan gitu ya hasil dari yang kalian uji coba di meja praktikumnya masing-masing, kemudian dipresentasikan ke biasa dengan cara mengisi dulu LKPD yang udah ada di grup juga tadi, belum share linknya ya kan. Oke, jadi hari ini praktikum kita tentang menganalisis sifat kepolaran dari suatu senyawa. Nah, karena berhubung tidak tampil ya di layar, didengar dulu penjelasannya sebentar. Jadi kan gini, kita tuh kalau minggu lalu udah belajar tentang ikatan kovalen, ya kan? Ikatan kovalen itu masih ingat nggak yang gimana? Ikatan kovalen. Saling menerima. Oke. Jadi kalau misalkan saling menerima, kan kemarin tuh ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ya kan, berdasarkan apanya, penerimaan atau pemakaian elektronnya. Nah, kemudian kemarin kita bedain juga tuh yang pertemuan di hari Rabu ya kan, yaitu tentang ikatan kovalen koordinasi. Nah, itu juga pemakaian elektron tapi dari salah satu unsurnya aja. Nah, itu kan. Jadi yang kedua, ini kita mau melihat sifat polar atau non polarnya. Nah, karena kita bisa melihat itu dari berbagai metode gitu kan, berbagai metode yang bisa kita gunakan. Nanti kita uji satu-satu metodenya apa aja. Yang pertama itu bisa dilihat dari perbedaan keelektronegatifan. Nah, Nabil buka bukunya Bil tentang tabel keelektronegatifan dari senyawa. Tabel keelektronegatifan dari senyawa. Halaman berapa, Bil? Sifat-sifat periodik unsur. Halaman 45. Itu ada nilai ya, nilai keelektronegatifan suatu unsur. Jadi apa itu elektronegativitas? Ada yang masih ingat kemarin apa definisi dari elektronegativitas? Mungkin ingat siapa? Bisa katakan ada? Apa Bil? Suatu bilangan berarti elektronegativitas itu kecenderungan gitu ya, kecenderungan suatu atom untuk bisa menarik lawannya ke kiri ya kan. Nah, jadi di situ punya nilai yang berbeda-beda tuh setiap unsur. Ada yang nilainya 3,0, ada yang 1,2 gitu ya, beda-beda ya dari tabel yang ada di bukunya. Nah, pertanyaan Umi, kalau misalkan Umi mau membuat ikatan antara O dengan H, ada nggak perbedaan elektronegativitasnya O dengan H? O berapa nilai elektronegativitasnya di tabel? Bukan nomor atom. Elektronegativitasnya berapa? 3,5. Kalau H? Nah, kalau ada, itu kan kalau kita selisihkan bisa, hasilnya berapa kalau kita kurangkan kira-kira? 3,5 dikurang 2,1. Nah, berapa tuh kalau dikurangkan selisihnya? 1,4. Berarti ya kan, kalau ada dua unsur yang punya selisih keelektronegatifan, nilainya ada beda gitu. Ya kan? Itu berarti bisa terjadi ikatan kovalen, polar. Nah, karena ada perbedaan keelektronegatifan. Tapi kalau misalnya ini mau buat ikatan ini antara H dengan H, berarti kan H dengan H itu 2 atom H ya. H dengan H. Kira-kira kalau dibuat selisihnya jadi berapa tuh? 0. Nah, benar. Nah, kalau 0 nggak ada selisih elektronegativitasnya, berarti dia tidak polar. Nah, dari situ dilihat. Jadi semakin besar nanti kalau kita selisihkan nilai elektronegativitas unsur A kita kurangkan dengan unsur B, semakin besar selisihnya maka semakin polar. Nah, gitu. Jadi kalau dia selisihnya 0 kayak tadi H dengan H, berarti non polar betul. Nah, makanya unsur yang dia sama sejenis yang elektronegativitasnya itu 0, ya itu nilainya 0 selisihnya, maka dia non polar. Gitu. Jadi kesimpulannya ya dari elektronegativitas
konektivitas, kita bisa tahu nih dia polar atau non polar. Nah yang kedua, kita bisa uji kelarutan dia dengan air, ya kan? Nah dicek ya, yang Umi praktikumkan. Umi numpang ke mejanya sini ya, dilihat ya. Nah, ini ada dua jenis yang berbeda nih. Ya. Apa? Yang pertama, nampak dari belakang ini apa? Minyak ya, minyak goreng. Nah kemudian yang kedua apa? Garam. Gula. Begitu dekatnya Bin. Gula ya. Nah kemudian Umi mau tes gitu, apakah gula dengan garam ini bersifat polar atau non polar, iya kan? Nah diuji dengan apa? Kelarutannya dengan air. Ini salah satu bisa kita juga ya membedakan ya. Nah, kalau dengan air dia apa yang terjadi gitu. Nah, sifatnya salah satu sifat polar kalau dia dilarutkan dalam air itu dia larut. Tapi kalau non polar dia nggak larut. Ya, airnya jangan dikomentar ya. Ini warnanya. Jadi kalau misalkan dia sifatnya polar itu larut di dalam air, tapi kalau non polar dia nggak larut. Nah nanti menurut kalian kalau kalian prediksi ya kan, kira-kira apa yang terjadi dengan minyak kalau campur dengan air? Kelarutannya kayak mana? Sifatnya apa beda? Non polar ya, kayaknya nggak larut dia belum. Nggak bisa membayangkan ya kan? Nah, kemudian yang kedua, nih kalau misalkan di gula polar, karena ini kalau kita sering buat teh di rumah ya kan, nah gitu ya. Jadi banyaknya peristiwa sehari-hari sebenarnya udah mengidentifikasi ke kita, oh ini polar ini non polar, gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak kalian lihat kasus apa nih kira-kira yang kaitannya sama minyak? Misalkan pernah melihat ini nih terjadi sesuatu, pernah lihat apa selain kalau ini ya air sama minyak? Misalkan apa? Pernah lihat laut mungkin yang tercemar pernah? Nggak pernah lihat laut tercemar? Limbah gitu ya? Pernah lihat? Iya, pernah lihat yang mana ya? Kalau dia daerah pelabuhan atau itu biasanya air lautnya itu kayak mana Manda? Biasanya kayak mana air lautnya? Campur minyak. Biru, terus kalau campur minyak kan bisa minyak itu buangan hitam gitu. Terus airnya itu sama minyak itu kayak apa ya? Gak bisa begitu ya? Itu juga tuh. Nah, berarti Manda pernah mengamati. Atau apa lagi? Oh, kalau perempuan nih mungkin sering cuci piring. Iya kan? Itu kalau kita nyuci wajan atau piring yang bekas minyak-minyaknya itu air cucian piring kita kayak mana itu? Berminyak ya. Nah, itu juga salah satu tuh contoh nih membuktikan bahwa minyak tuh sama air tuh nggak bisa bersatu, ya kan? Oke, kita coba cek ya tadi katanya diprediksi minyak dengan air itu tidak larut. Nah, maka membuktikan bahwa ini adalah senyawa apa kovalen? Kalau tidak larut non polar. Kita coba cek, ya kan? Nah ini udah jelas ya, udah jelas sekali ya. Mau kita aduk sampai besok pun dia tetap gini nih. Jadi artinya dia tidak akan larut. Minyaknya ada di bagian atas, airnya di bagian yang bawah ya, yang belakang nampak ya. Nah ini membuktikan bahwa minyak itu tadi non polar. Kemudian apa lagi? Nah kalau gula kita mau larutkan, apakah yang terjadi? Kan kalau gula ini kita aduk lah berarti kan terjadi proses pengadukan nih. Kira-kira kalau apa tadi menurut prediksi kalian yang terjadi nih kelarutan gula dengan air? Larut ya, gitu iya. Nah jadi di sini berarti gula ini polar, tapi minyak non polar kan gitu. Ya, jadi nanti kita juga uji beberapa larutan lain sesuai yang ada di LKPD kalian yang kalian mau buktikan bahwa larutan yang kalian campur itu polar atau non polar. Catatannya adalah, ya kan? Catatannya adalah ini. Kalau air, kan tadi patokannya sama air ya kan? Mi, kenapa kok patokannya air? Kok minyak sama air larut, minyak sama air non nggak larut, minyak sama gula larut kan gitu kan? Kenapa patokannya sama air kan gitu? Air ini bersifat polar ya. Jadi dilihat dari mana gitu ya? Dilihat dari nanti kalian uji coba juga. Air itu dia sifatnya salah satunya kan kalau pakai percobaan kita nanti pakai magnet yang kita gosok-gosokkan kayak di LKPD kita. Itu nanti air itu dia membelok ke arah magnet. Nah, gitu. Selain itu nanti ya kita percobakan. Nah, yang kedua air ini dia punya pasangan elektron bebas di dalam senyawanya. Dua. Ya, jadi dari situ tahu kita oh ternyata air itu polar. H2. Jadi salah satu sifat yang polar ya kan? Dia adalah apa? Punya PEB. Kemudian dia larut di dalam air. Kemudian apalagi kalau dia ke magnet nanti dia berbelok ya. Berbelok ke arah magnet. Nah, kita coba lihat
terjadi, ya kan? Tarik menarik ya. Nah, di sini antara O dengan H tadi berapa nilai elektronegativitasnya, Bil? 3,5. Kalau H 2,1. Di sini kan nilai elektronegativitas si O kan lebih besar ya. Nah, artinya di sini O lebih cenderung untuk menarik di situ. Jadi si H ini tertarik dia ke arah O. Nah, makanya terjadi tarik menarik kan? Berarti di sini ikatan antara O dengan H ini dikatakan dia polar. Kenapa? Dari ikatan yang terbentuk ternyata ada PEB-nya. Pasangan? Iya, elektron bebas. Berarti ada PEB di dalam H2O. Nah, maka menunjukkan salah satunya itu adalah sifatnya polar. Nanti selain dari PEB ya kita juga lihat dari yang kita percobakan nanti di percobaan yang pertama gitu. Jadi dapat beberapa nih ya informasi yang kita dapatkan hari ini. Pertama, kepolar itu bisa dilihat dari kelarutannya kan gitu ya kan. Yang kedua bisa dilihat dari nanti ada PEB atau tidak, dilihat dari Lewis-nya ya. Yang ketiga nanti ini yang mau kita percobakan. Nah, membuktikan kalau air itu polar atau yang kalian bawa apa lagi selain air? Ada cuka, ada alkohol, ada bensin, ada minyak goreng ya. Di situ juga nanti kita membuktikan apakah dia polar atau tidak. Nah, dilihat dari dia tertarik nggak ke arah magnet. Nah, gitu. Jadi nanti kalau dia untuk percobaan yang ini kita harus bolongi dulu ini si cupnya. Dibolong supaya kan nanti dia netes ke bawah ya kan. Pakai pulpen aja kayaknya bisa. Oke ya. Masing-masing dilihat di grup udah ada share link LKPD, silakan dibuka. Ya, jadi di situ ada langkah-langkah yang mau kita kerjakan. Coba dibuka dulu, masing-masing buka LKPD-nya biar tahu nih apa yang mau kita kerjakan di awal. Ini nyambung. Di grup. Link kuis ini bukan? Iya, link kuis, link LKPD. Bil. Dan dibuka dulu biar tahu apa aja langkah-langkah kerjanya. Dapat? Udah dibuka? Oke. Nah ya, jadi LKPD itu kita tetap kerjakannya data per kelompok atau pengumpulannya per orang. Makanya kita pribadi ya ngumpulnya. Langkah yang harus kita lakukan apa aja? Sudah terbuka belum? Sudah tulis. Kelompok amal sudah terbuka? Oke. Coba Mel, dibacakan dulu Mel untuk yang pertama ya, orientasi masalah yang pertama yang ada di LKPD, silakan. Orientasi masalah, perhatikan gambar berikut. Banyak yang penasaran kenapa air dan minyak tidak bisa bercampur. Minyak yang tumpah di laut selalu terlihat di permukaan. Oli motor yang jatuh dalam genangan air juga terlihat berkilau. Bahkan minyak salad juga tidak bisa bercampur dengan saus salad. Dilansir dari Scientific American, air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama dengan air, sedangkan minyak memiliki jenis molekul non-polar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul non-polar lainnya. Dari yang dibaca Amel, ada yang bisa membuat poin pentingnya? Apa? Boleh satu poin mungkin atau dua poin? Ada beberapa poin penting di situ tadi dibaca Amel. Yang bisa mengambil kesimpulan. Molekul polar akan larut dalam air. Air tadi sumbernya apa yang kita bahas di awal? Polar. Artinya molekul polar hanya larut dalam polar saja, yang polar doang, ya kan? Tapi yang non polar nggak bisa larut dalam air kan gitu. Nah, berarti yang polar hanya akan larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa non polar larut dalam non polar juga. Jadi dia sejenis lah ya kan? Oke. Nah, jadi di situ kalau kalian lihat dari LKPD ya, ada beberapa tadi tuh yang kalian bilang kayak Amanda bilang, ada yang peristiwanya di laut itu kena minyak itu ya. Karena ada 3 gambar tuh yang diletakkan. Kemudian ada apa lagi gambar yang kedua? Minyak dengan air. Yang ketiga itu gambar apa tuh kira-kira?
oli yang tumpah di jalan, ya kan? Nah, itu dia. Jadi tidak bisa bersatu. Oke, lanjut lagi ke bawah, mana lagi? Ke bawah. Nah, sebelum kita nanti menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD, kita lakukan dulu ya percobaannya. Yang pertama, alat yang dibutuhkan. Di situ kan dibuat statif ya, karena kita tidak punya statif, kita buat alat manualnya. Jadi pengganti statif itu kan untuk menyaga buret ya, dilihat ya, biar tahu nanti apa yang dikerjakan. Jadi ini si cup kalian ini kalian bolongnya aja pakai pulpen, dicucu gitu supaya airnya netes, ya kan? Nah jadi 1 cup dibolongi, baru berapa ada kita bahan kita semua 4 ya, 1 2 3 4. Oke jadi kan 4-4-nya nanti dibolongi gitu, ya kan? 4-4-nya dibolongi, dituang, nanti dia si larutan dibolongi kan nanti netes tuh ke bawah. Nah, gitu. Jadi nanti cara kerjanya pertama dibolongi dulu lah ya, bolongin dulu lah ya biar kita bisa ke yang lain. Silakan dibolongin dulu biar Ya pasti. Tinggal tutup aja. Gak dipotong lebih? Gini aja berarti. Kalau orang ini udah pakai minyak, kalian pinjam cupnya. Orang yang udah selesai pakai bensin, kalian pinjam gitu lah, ya. Dibolongi dulu. Sampai dia kira-kira bisa nggak netes si larutannya itu. Aktif, sana aktif. Enggak, biarkan aja. Kelompok ada lagi yang nyambung, jadi bisa digosok. Tadi yang udah dibolongin. Udah dibolongin. Itu. Bolongin ada. Pakai pulpen aja biar. Tadi udah dibolongin loh. Itu dia, lebih besar. Ini benang. Satu aja. Bisa, Ben? Udah semua bolong? Kira-kira bisa netes nggak tuh? Kalau minyak rasanya harus lebih sedikit besar karena minyak kan kental dia. Udah. Dari sini. Udah? Kalau udah dibolongi semua, kita cek ya. Apa aja yang perlu disiapkan? Ini mau cek nih alat bahan kita lengkap nggak? Ada air ada di keran ya, ambil langsung ya. Kemudian alkohol bawa. Cuka, bensin, minyak goreng, nah, kemudian kita langkah kerja. Oke, diperhatikan langkah kerjanya. Buret itu kita ganti pakai cup. Iya. Langkah kedua ngapain? Isilah buret dengan salah satu jenis larutan. Nah, berarti kalian harus mengisi cup yang kalian bawa itu dengan larutan yang mau kalian uji. Nah, berarti nanti ada berapa nih? 4 ya? Air 1, 2, 3, 5 deh, sama air 5 jamnya. Apa? Ada apanya deh? Dibolongin kita satu. Iya, yang kalian bolongin berapa? Kalau bisa udahlah 1 dulu ya, nanti setiap apanya bolong karena kan ini nanti mau dicobakan pakai air, ini pakai minyak gitu. Semuanya bolongin. Semuanya bolongin. Iya. Bolongin semua deh. 4 air nanti belakang. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya kita menggosokkan si plastik mika tadi yang udah Umi kasih ke mejanya. Ini kayaknya tugas laki-laki ya, ini punya rambut lagi. Digosokkanlah kurang lebih selama 30 detik sampai 1 menit. Nah, digosok baru nanti dituang kan? Kalian tuang kan netesnya ke sini nih. Perhatikan, yang dituang tuh ke sini. Buangannya jangan ke meja, kotor jadinya kan. Sambil kalian amati air yang netes itu tertarik nggak ke arah magnet yang kalian udah buat pakai manual tadi di gosok rambut. Nah, berarti ada 5 kali larutan yang kita coba ya. Oke, lihat. Jangan lupa notulen dicatat apa yang terjadi, diminta apa di situ kan di checklist ya kan. Jadi notulennya langsung checklist.
checklist apa yang terjadi, apakah dibelokkan, misalkan di percobaan pertama airnya belok nggak, minyaknya belok nggak, dicentang langsung ya kan. Ini kan dia minta dicentang, dikasih centang. Langsung di sini aja, nggak usah ditulis lagi Mel. Makanya ditentukan notulennya siapa, ditentukan. Kok ada? Orang linknya sama kok, nggak ada. Beda handphone ini. Android juga yang betul. Dari link tadi kan? Lah, apa yang buat beda? Keduanya emang nggak bisa ya? Ini lah notulennya ini dulu berarti. Ada ini sebenarnya apa? Iya ini kan tabel yang minta di checklist. Di buku aja. Ada. Atau notulennya yang HP-nya langsung bisa aja. Aku udah sebentar sendiri. Itulah nanti lah gimana? Udah ya, digosok-gosokkan kian itunya, si plastiknya. Bakar ini ada. Coy, kayaknya kancing baju lemu itu nggak presisi. Nah, tengok tuh, kancing kedua di lubang yang pertama. Oke ya, digosok-gosokkan ya. Jangan langsung diisi, emang udah dipraktikumkan. Ayo, dicobakan. Kalian mau coba apa dulu yang pertama? Oke, boleh. Kerak itunya dulu, Coy. Pastikan, Coy. Coy, Bintang. Gosok-gosok, Bin. Mereka mau coba kamu dulu katanya. Ini kalau bukunya belum dipakai di kamu bisa tahu. Digosokkan, kemudian kita tes. Nanti dulu nungguinnya siap dulu. Naik panas ya. Yang lain juga gitu kan bisa dimulai Bin. Digosokkan ke rambut, baru kamu mau uji coba yang mana? Reza, mau coba yang mana? Bisa dulu, boleh. Mana kapnya? Kapnya nunggu ya. Tuang lalu. Mereka lagi. Mereka dulu. Kita siapkan aja. Ini kapnya gantian nanti dari sana bisa. Nggak bisa Bin. Nah, nggak bisa. Mati Ini lah. mau coba apa? Yang pertama kalian Oh, namanya. mana caranya? Celah. Minyak. Apa ya? Bukan dicampur banget ya KPD-nya. Oh, udah ada dingin loh. Iya, udah. Bintang sambil itu. Nah, dituang terus kan ada netes tuh. Ya udah. Netesnya kalau sampai netes itu jangan tes gitu lah. Oh, ngalir. Ngerti kan? Iya. Kurang besar ya berarti ya? Perlu corong nggak? Kalau perlu corong minta sama Umi ke depan. Iya, minyak. Pastikan kalau lubangnya itu bisa airnya ngalir gitu. Agak besar kayaknya kalau minyak karena dia kan Pikir bolongnya. nanti kita besarkan. Notulennya siapa ini? Notulen untuk mencetak hasil yang didapat. Langsung ke LKPD-nya. LKPD-nya kan udah ada tuh. Nggak bisa dipencet loh. Bisa. Oh, bisa. Disuruh centang mana yang berbelok, mana yang enggak. Celah mana nih? Gua telah. Mana gelasnya, cupnya. Sabar. Ini tumpah kemana nih? Ini ditampung sini. Oh. Tuh ini terus rambut bisa sih kamu enggak? Enggak ada sih kamu kan? Kamu enggak ada, kan apa? Enggak pendek. Di rambutku lurus loh cocok. Ada yang nampung ini. Apa? Tunggu ini siapa? Masa Umi? Kayaknya nggak ada yang megang. Sabar. Udah gua kepala deh. Wah, cek banget. Kalau dari teorinya, polar sama non polar, tadi kan dari kelasnya nampak. Menurutmu Coy, apakah si minyak ini membelokkan ke arah mana nanti? Tidak belum tentu. Ya belum tentu ya. Pokoknya dia kalau membelok maka polar, kalau nggak membelok non polar. Tes minyak. Maunya air dulu tadi berangkat, abis ini air ya. Ya. Bin, bagusnya kenapa Bin? Udah, sambil diteteskan aja boleh. Belum, kan nggak keluar. Ya, tetes nih. Udah. Nah tesnya pun si tes gitu ya. Nah, Stop, udah bisa stop. tuh, udah bisa tuh. Nah, di teh. Awas kena ke plastiknya. Enggak belok. Enggak membelok. Enggak keluar. Nah, berarti kesimpulannya tidak membelok, maka Tidak polar. minyak tidak polar. Dicentang di bagian kolom tidak polar. Sudah selesai diamati, lanjut ke kelas lain. Tidak berbelok ya, Mi? Tidak berbelok. Apa? Ini berbelok. Cepet lah kok. Ngolonginnya nggak siap-siap. Nah, itu tulisannya. Udah buat Din, bolong Din.
Apa? Apa yang coba tes? Kenapa banyak kali? Ini apa nih, alkohol dulu ya? Itu dituang kemana? Hemat. Bocor ini. Oh iya ditutup kan ditutup. Ini kali. Nah, mana? Nah, Tekan. tambahin lagi maunya alkoholnya biar ada deres tekanannya. Tutup dulu. Habiskan dulu. Masukkan ke sini. Atau ini nunggu. Apa? Alkohol, ayo. Udah cukup belum? Habis ini air ya, biar kita tahu nih bedain alkohol, air apa. Ini apa? Ini alkohol dulu katanya. Cukup apa? Udah Bin, tes Bin. Lama kali ya, Bin. Ih, tuh membelot tuh. Rambut bintang juga lah ya kan. Oke, dicentang. Di apa namanya? Ganti lagi sama larutan yang lain. Balikkan aja ke kota itu, ke botol itunya, Alfa. Oke, ini cupnya katanya dipinjam. Nah, kalian alkohol. Udah tahu kan Bil, apa yang dilakukan Bil? Rambut sambil di Nah, aku main rambut aja. Aku minyak betul. Aku pakai minyak. bermit ya kok bisa pakai minyak rambut? Makan. Di lantai. Bisa nggak Bil? Langsung di Cuma Ini lah pamannya. naik agak tinggi lah, agak tinggi. Nah, Belok dia guys. Ulang. apa ya dari yang kalian amatin belok nggak? Itu di berhenti. Tutup dulu tutup. Hiwir berem. Ini air ya. Kalian bisa gimana? Udah. Kalau yang kedua nih, Alkohol belok. ini juga udah yang kedua, kita di air. Boleh? Karena kan kalian bisa. Salah. Kok nggak keluar apa? Kan beda botol yang aku di situ tadi. Di kuah apa dibolongin lagi? Botol cola. Mana alkoholnya? Dicerita. Jadi kayak gini ekspresinya. Ekspresi, Pak. Ini semua Mas. Dari Masukin botol lagi. kalau ini mah dari yang besar itu bolong. Bisa bisa. Masukkan lagi. Ada bisa. Enggak harus pakai cara. Bisa. Udah binyang malah dihayat. Dah, bisa lah itu. Habisnya ini. Ah, mereka habis ini apa air ya? Nah, kalian nanti air. Ambil memang airnya di keran. Oke, ini air. Penjinaan. Mana itunya? Magnetnya? Nah, udah bisa lah. Balik. Enggak apa yang penting tidak larut kan? Lanjut. Lanjut. Banyak kan? Apa? Apa nih? Air, alkohol juga. Cuka. Petugas gesek-gesek rambutnya tetap Satria terus? Iya. Saya enggak rambut. Jelas. Akhirnya mana Mi? Tunggu panas. Air ambil di keran. Airnya sih. Langsung aja. Ada yang tak bolong? Bolong semua. Itu kan udah empat tadi. Itu tengok, udah potong
Dah, lanjut ini air, kalian air bisa dilanjut. Netesnya pun kayak gitu. Udah capek Tuangin dulu kepala. sih, tuang dulu airnya. Agak dibesari aja. Sedikit kali. Banyak ya. Oh, udah. Agak besar mulutnya. Lanjut ya, Pak. Udah itu. Cepat. Airnya, mana air? Gak memang. Netes, kurang besar. Asal. Airnya banyak ya. Coba. Airnya banyak juga. Namanya sebelum Patah nanti. apa lagi? Jangan lagi. Karena netesnya pun kayak gitu. Apa itu? Air rasa. Enggak netes. Iya, boleh. Enggak serius ya. Ini larutan yang keberapa? Keempat. Yang terakhir. Udah. Tapi sayang kali cadangan banyak. Itu. Enggak. Enggak pulir. Enggak. Enggak polar. Enggak, ya enggak membelok ya. Iya, enggak polar. Nah, berarti sayang balik lagi bensinnya. Oh, bisa ini buat apa ini? Kereta. Langsung Pak. Hati-hati. Hati-hati, coy. Udahlah balik kan ke sini lagi, Satria. Sinar apa nih betul? Ada yang berkelahi. Seliter itu orang ini. Ini jajan. Udah Bin, sama Bin. Udah lihat ke Bin. Balik lagi sama air. Woi, bela. Ayo disegerakan karena ada lagi percobaan mencampurkan larutan. Bang ya. Ada mau dicampur-campur lagi. Kalau dengan cuka itu apa yang terjadi? Mana pula lempar itu? Lempar deh. Udah Bin. Nah, ayo lanjut. Jadi lubangnya bintang. Dah. Kalau gantian ya, megang. Dah. Buka. Coba menurut kalian apa tadi percobaan kalian? Belum. Udah. Ulang. Kurang banyak isinya makanya dia nggak deras. Udah Bin. Udah cukup itu Bin. Belok dia. Itu apa? Cuka. Tapi nggak sembelok air ya? Iya. Ini belok atau enggak? Tadi menurut penglihatan kalian? Belok. Tapi dia nggak kayak air. Cepat aja. Mau pula disuruh udah. Wah, ambil tenggorok lagi. Kita gorong ganti. Gosok apa? Ini pula aja. Kita sabar dulu. Udah. Kalau udah di siapa lah penyanyi? Ini yang terakhir apa Cai? Air. Setelah ini dibuang ya. Coy, basah lah coy. Air udah tahu. Dah, belok. Belok. Mana ada nampak belok? Dah habis. Mana? Oke, dan 55 larutannya diisi
setelah ini dibuang ke keran, kita lanjut ke yang bawah. Cuka itu Mi, nggak belok Mi. Ada nih, oke, yang di bawah apalagi? Nah ini kita mau campur. Apa yang mau dicampur? Alkohol dengan cuka. Apa yang terjadi? Lari kemana? Itu ya. Nggak ada tempatnya lagi di. Nggak belok. Nggak belok ya udah. Berarti buatlah datanya nggak belok. Udah harusnya belok ya Mak? Bukan nggak belok. Udah larutan yang keberapa nih yang dicoba pembelokan yang 4? Nah. Mati ya? Belah mana netesnya atau enggak? Netesnya kok mereng? Oh ini tadi yang dilobangi banyak itu yang apa ya? Iya ini lah pakai ini. Yang dilobangi berapa lubang itu? Udah buang ke keran. Kita masuk ke yang kedua. Pusing jangan gitu lah, kan ya. Pusing mainnya Meme. Ya siapa suruh apa? Nanti ada di sana. Sabarnya gitu lah. Bensin. Iya ada bensin tadi. Rambut kau ini Udah sampai warna berapa ini? Catas lebih dikit. Udah kelima. Masih dua. Buangnya ke situ. Iya. Jangan kena bensinnya nanti. Sambil dibuka kerannya ya, airnya aja ngalir. David. Dah. Apa yang terjadi? Nah. Enggak. Enggak ya? Mana nih ya? Balikan aja lagi ke botol bil sayang. Kesini. Ditutup dulu bawahnya. Wih, jeruk kali. Awas lah. Kenapa? Oh ya, mau dibalikan lagi? Kelompok yang duluan siap praktikum berarti nilainya tinggi ya. Kalau lama siapnya berarti main-main ini. Banyak main-mainnya. Lanjut ke kelompok apa? Sadria ada yang coba mencampur-campur itu. Apa yang diminta di Cuka ambil yang baru aja gelasnya. Jangan yang pinggir. Udah. Op. Udah. Angkat lagi. Nggak belok. Enggak. Dah, selesai 5 larutan. Nah, baru dibaca lagi LKPD-nya. Ada yang kedua, kita mau mencampur-campur. Ya. Dan 5-5-nya. Apa lagi nih? Campur. Ambil gelas baru aja, gelas baru yang ini jangan ya, jangan dipakai lagi. Boleh. Campurkan. Itu ada pengadunya di situ. Ambil sendoknya jangan pakai pulpen. Itu ada sendok. Kan ya. Sendok pengadunya belum itu sendoknya di situ. Iya. Di anak-anak ya. Apa yang terjadi kalau dengan suka? Ini buang lah. Iya. Menurut prediksi kita sebelum kita uji coba, alkohol tadi sifatnya apa ya? Udah kalian itu polar apa non polar? Polar. Cuka? Hah? Si alkohol? Polar berarti. Cuka? Dibelokkan juga? Cuka enggak? Enggak belok-belok. Ini masang gini. Kita coba cek apakah dia polar sama non polar itu mempengaruhi kelarutannya ya. Jangan banyak saya. Udah bersih nih. Ya. Nah, aduk. Terbalik lah. Terbalik. Apa yang terjadi kira-kira? Harus nih. Nggak bisa lagi kita bedakan alkohol sama susu. Ada yang terpisah kayak minyak tadi ya. Harus. Ada alkohol
sama polar larut. Enggak, Bang. Ini kalau mau campur apa Hanya dengan bensin. Mati habis ya kita tahu tadi. Bisa polar? Secara teori polar sama polar larut atau enggak? Tadi kan minyak sama yang uji coba. Minyak non polar, air polar, larut enggak? Enggak. Nah, berarti polar itu larut cuman di dalam larutan apa? Polar. Polar, larut, non polar sama polar kalau campur? Enggak larut, kayak minyak sama air. Artinya senyawa polar cuman larut dalam senyawa polar juga. Nah, ini kita mau coba nih si siapa? Alkohol dengan cuka. Dari yang udah kalian uji coba pembelokan yang tadi, alkohol apa? Belok polar. Cuka? Nah, belok juga artinya dua-dua polar tuh. Seharusnya larut kan gitu. Kita coba cek. Larut apa enggak tadi? Pakai gelas kimia baru ya, jangan bekas-bekas minyak ya. Yang ini yang bersih lah. Alkohol dengan cuka. Saya ini bensin banyak sekali. Tahu Bang. Tampaknya larut. Alkohol tadi, alkohol minyak, bensin. Waktu diuji coba pakai minyak dia belok nggak? Lah. Bensin nggak? Ini enggak ada. Belok. Oh iya, kan bensin belok kan? Masih ada ininya. Bukan yang itu loh. Jadi Apa? Oke. Mana? Nah, Bensin belok nggak? larut lah, warnanya sama-sama bening. Berarti berarti polar. Jelas di sini udah. Oh, enggak juga. Berarti kalau dia nggak belok non polar, dicampur sama yang nggak belok juga ya? Berarti makin enggak Punyaku belok kowe, punya kalian yang salah berarti. Oh iya, salah dikti. Gimana ini minyak sama bensin? Bensin belok kan? Bensin belok enggak naik? Itu teh. Enggak larut kok. Ya, itu minyak. Kalau dibandingin sama air minyak, Kebanyakan itu jalan gitu. Dibandingkan air minyak. nampak kali dia ya. Kalau ini memang sih nggak larut sempurna, tapi Tersikit ada larut. tersikit. Ada yang larut, tapi nggak berpisah kayak minyak dan air ya. Kan tadi banyak yang makan. Berarti enggak larut. Larut. Berarti polar sama polar tadi alkohol dengan cuka. Polar sama polar dia larut, tapi kalau non polar sama non polar dia larut. Kalau kita coba tadi di awal air sama minyak itu apa Zah? Air sama minyak. Non polar. Air. Oh, enggak ini. Air apa? Air Polar apa non polar? Polar. Polar. Minyak. Non polar. Berarti kalau polar sama non polar nggak akan larut ya, karena perbedaan itu tadi. Berarti dia larut ya, ini tidak larut. Iya, larut. Larut. Sedikit larut, sedikit enggak. Ini dipresentasikannya gitu tidak larut sempurna. Berarti ini dapat apa? Tidak larut sempurna, larut begitu. Larut. Larut. Iya. Berarti soal bawahnya. Apa tujuan menggosokkan garis merah itu? Tujuannya supaya apa? Iya, supaya menjadikan sesuatu ini berapa? Ada apanya? Iya, larut. Apa enggak ini, Mi? Oh, warnanya jadi kuning ya? Jadi marjan. Oh ya kayak melon. Marjan. Ada apa? Bukan. Ini gelembung-gelembung minyaknya itu loh. Oh, jadi Secara keseluruhannya larut ya. Kan kita kalau bandingin lah. Minyak sama air. Ini air tadi. Apa nih? ini tadi Alkohol cuka. Nah, iya kan? Beda ya. Lebih larut ya kan? Karena dia sesama senyawa non polar kan? Non polar sama non polar larut. Polar sama polar larut. Jadi tapi kalau non polar sama air kan polar larut ya. jadi larut nih. Kami udah siap. Ada lagi tuh di bawahnya tuh. Banyak ya. Apa tujuan supaya Agar panas. agar biar jadi magnet. Agar ada magnet di jangan biar ada magnet di apa ya? Di penggaris dalam masih ada yang sinyal ya lanjut lagi nggak ada nggak hidup udah nanti aja nyok. Mi ini larutan apa, Mi? Yang nomor 2. Apakah itu daripada ada yang Apakah yang terjadi Oh, pada aliran membelokkan. larutan? Ini kan Belok ya. belok ya air apa ini? apakah
pada aliran larutan yang di dekat penggaris Dekat yang dari. digosok. Yang terjadi ada yang membela dan enggak ya tergantung. Buatlah apa ya paling alami. Akan terjadi ada yang terjadi pembelokan apa aja, tidak membelok apa aja. Membelokkan atau Bintang, coy, kita tetap ada laporan harus dikerjakan, jangan bermain-main. Ayo. Masih ada lanjutannya. Mana HP-nya? Ayo dikerjakan. Apa tujuan menggosok penggaris pada rambut agar Tujuannya apa? Ayo diskusi. ada panas kan? Iya. Ada panas maksudnya. Supaya terbentuk apa? Supaya terbentuk Ini nanti di bawah. Apa pertanyaannya? Mengapa membelokkan atau menarik Mengapa? Mengapa penggaris dapat berbelok? Tahu tapi jelaskannya apa ya gitu nih. Ada makna itu. Karena kemarin apa? Yang kita baca di buku kemarin. dia punya mau Si di kok bisa penggaris atau si kertas mika itu berbentuk apa? bisa sih. Kayak tadi ini yang dijelaskan di awal. Mau ngapain coy? Nilai elektronegativitas O 3,5. Nilai elektronegativitas H 2,1. Semakin besar nilai elektronegativitasnya, maka dia akan lebih kuat menarik. Ya kan? Berarti dia bersifat negatif, yang namanya positif. Nah, kalau kita kaitkan sama tadi yang kita gosokkan itu kertas mikanya, yang ada itu siapa? Kertas mikanya atau airnya yang ada? Apa ini? Mika. Berarti di situ posisi kertas mika berbentuk apa dia? Suka belok nggak? Tapi dia narik negatif. Nah, sedangkan air yang ditarik positif makanya dia menarik kan. Gua nggak pakai bahasa sendiri. Ini mana? Karena Bahasanya. Penggaris. Bensin. Kertas mika ya? apa? Kertas Iya, mika. kertas mika jalan karena kan nggak pakai penggaris. Karena penggaris. Berdiskusi, jangan diam-diam aja nanti nggak terisi. Iya. Bin, diskusi Bin. Mana ini? Yang mana? Kecelakaan. Bahan termasuk tuh? Oke, ini supaya itu nomor 3. Mengapa penggaris dapat membelokkan atau menarik arah aliran larutan hubungkan dengan sifatnya? Nah, begini. Kayak tadi nih, ini kita balik ke teori ini. Nah, kalau misalkan antara ulangan hal berikatan, nilai dari elektronegativitas bisa kita lihat. Nilai O 3,5, nilai H 1,1. Di sini yang besar kecil ya. Artinya semakin besar nilai elektronegativitasnya, semakin dia cenderung untuk menarik kawannya. Nah, kenapa dia menarik? Karena dia makin negatif. Berarti kawannya sama. Berbentuk apa? Kawan biar kalian menarik ya emangnya. Kan lu ini negatif sama negatif menarik kan? Yang menarik itu kalau di magnet apa? Satu negatif, satu positif. Positif kan itu kalau magnet. Berarti di sini kalau lebih negatif maka dia akan menarik sinyal. Nah, kaitkan sama tadi kita bukan misal ya plastik kita yang kita buat untuk diuji coba tadi. Kan si plastik itu digosokkan ke rambut. Nah, di situ nanti akan diulang si magnet ya kan sekitaran permukaan plastik. Si plastik itu tujuannya tuh dia apa ngapain? Dia yang menarik atau dia yang ditarik? Dia yang menarik, ditarik. Dia yang ditarik sama air. Dia narik. Dia yang menarik, makanya air belok ke dia kan gitu ya. Berarti di sini si plastik mikamu itu lebih bersifat apa? Kalau dia yang lebih menarik, bukan polar atau polarnya negatif atau positif? Kalau dia yang narik, kayak O tadi, berarti dia yang lebih negatif kan dia yang narik. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan magnet si mika ini, dia yang berkutub negatif, sedangkan larutan yang kita uji, kalau dia tertarik, berarti dia berkutub positif yang ada di kutub positifnya. Apa yang coba? Ini nomor 6 sama yang ada. Apa? Nomor 5 sama yang ada. Nomor 5 apa pertanyaan? Polar-polar
nomor 5 kelompokkan, diminta kelompokkan lagi. Air berarti Dicentang, ya polar. kan? Kalau dia berbelok, apa kesimpulannya? Kalau dia Cek isi. Alkohol apa? Alkohol belok. Belok. Cuka enggak? Lainnya nggak belok. Minyak goreng enggak? Ya. Ayolah. bermuatan positif. Bil. Apa? Nomor 7. Nabil. Nomor 7 kan kita dicampur tadi tuh. Kalian campur apa yang pertama? Cuka dengan alkohol. isilah cuka. Yang kedua alkohol. Nomor 6 ada jawaban? Ada jawabannya. Nomor 6 apa? Pada uji kelarutan kovalen ada yang bercampur larut dan ada yang tidak bercampur larut. Nah, disuruh lengkapi. Ini sambungan nomor 6 itu. Sambungan di tabel. Nomor 6 itu pertanyaannya. Nomor 7 itu isi yang harus diisi di pertanyaan nomor 6. Oh, ini kok jam. Ya gini nih. Dibuat larutan pertama Gini yang ya. kita campur apa? Cuka ya tadi. Yang pertama cuka dan alkohol. Apa yang terjadi? Sifat kepolarnya Larutan polar. 1 itu apa cuka? Iya. Cuka itu apa polar apa non polar? Polar. Nah, diisi juga lagi yang alkohol. Alkohol non polar. Baru ke sampingnya apa lagi? Ya, alkohol polar. Kalau dia larut atau bercampur di checklist. Bercampur. Udah sampai ke mana nih alkoholnya? Jenis atau benda jenis. Ini Mi. Sejenis atau benda jenis ini? Sejenis itu berarti dia mana? Analisis sejenis atau beda jenis. Kalau polar sama polar sejenis. Kalau dia dilarutkan kan nggak larut. Misalkan berarti dia beda jenis. Larut nggak sih alkohol dengan cuka? Berarti sejenis karena sama-sama polar. Udah sampai mana ini LKPD-nya? Adik nggak apa-apa deh? Nggak apa-apa. Udah ada pakai. Tapi satu apa yang rame-rame nih? Tetapi rame-rame. Satu kelompok datanya sama tapi pribadi. Kan yang itu suruh bawa HP itu tuh. Weh, nomor 3 nih. Yang ini. Apa itu? Mengapa nggak harus dapat? Dapat menarik ada hubungan dengan sifat senyawa kopal. Kalau misalkan dia menarik ini kayak tadi tuh yang terangan di awal O dengan H, nilai elektronegativitas O 3,5, H 2,1. Berarti semakin besar elektronegativitasnya, iya itu nggak bisa. Semakin besar elektronegativitasnya, dia semakin mudah menarik kawannya. Karena dia semakin bersifat negatif, bermuatan negatif. Karena lebih besar elektronegativitasnya, tapi si H di situ lebih bermuatan positif karena dia kan lebih kecil. Nah, berarti si O lebih mudah menarik si H. Kalau kita kaitkan dengan kasus percobaan tadi, yang menarik plastik mikanya atau air yang menarik? Kan belok tadi tuh air. Plastik tiga. Plastik mika. Berarti di situ plastik mika itu bermuatan apa? Kalau dia yang menarik, elektronegativitasnya lebih besar bermuatan? Negatif. Berarti mika Positif. yang menarik siapa? Di situ yang O dengan H yang menarik ini siapa? Oh lah. Yang besar kan elektronegativitasnya kan. Nah, berarti si O itu lebih negatif dibandingkan si H. Nah, plastik mikamu itu bermuatan apa? Negatif. Tapi dia yang narik sepertinya. Konsentrasi. Berarti kenapa bisa menarik? Bisa menarik si plastik mika. Karena si plastik mika itu setelah digeser dengan rambut, dia bermuatan astagfirullah. Negatif ya Allah. Lama soalnya negatif. Gemes. Halo pemilihannya. Marah nih. Tanya lagi ya. Kalau nggak tahu. Negatif gua. Iya, berarti cuma dua campuran kita kan? Bagaimanakah hubungan sifat kepalaran senyawa dengan sifat kelarutan bercampur? Bukan aturan atau kaidah yang langsung Apa? Bagaimana hubungan sifat kepolaran dengan sifat kelarutan? Ini nomor 8 nih. 8. Dengan sifat kelarutan. Gini lah, kalian buatlah kesimpulannya. Kalau dia tadi kita kita campur, ya. Kalau kita campur, apa yang terjadi? Misalkan cuka sama alkohol.
Ini jawabannya sama kayak Cuka itu nomor kayak 7. mana? Larut nggak sama alkohol? Larut. Kenapa? Karena sama-sama. Cuka sama-sama Polar. polar. Berarti Polar. kesimpulannya Oh. larutan cuka dengan alkohol Bil. jadi apa? Kemudian kenapa? Larutan cuka. Ini nomor paling aneh. Cuka tadi. Larutan cuka dengan alkohol. Mengapa larutan ini? Ada yang dibelokkan, ada yang tidak dibelokkan. Kenapa? Berarti ada pengaruh apanya itu? Iya, bisa. Atau yang kedua pengaruh ke elektronegatifikannya. Kan tadi kita bilang kenapa si Mika ini bisa menarik? Kan dia karena negatif ya kan? Kalau yang diuji positif berarti tertariklah dia ke sini kan gitu. Tapi kalau yang diuji mungkin lebih negatif juga mana mungkin tertarik? Berarti polar, yang non polar elektronegatifannya lebih besar daripada si plastik Mika. Dia nggak tertarik. Boleh jawabannya nggak didengar? Dengar. Karena habis apa? Pakailah cowok ke bintang biar aku dingin. Iya, namanya aslinya mati ya. Tulis. Yang panas itu. Duh. Ini kayak mana nih? Nah, nomor 7 itu sama nomor 6. Kan kita tadi udah mencampur tuh. Ada yang larut bercampur berarti. Ada yang tidak larut atau tidak bercampur. Nah, larutan yang kalian uji pertama kali apa sama apa? Nah, boleh larutan pertama satu, misalkan cuka, larutan yang kedua alkohol. Apa sifatnya si cuka, apa sifatnya si alkohol? Kan udah di awal tadi udah nampak ya pembelokan. Sifat kepolaran kayak mana? Iya, polar atau non polar. Dari pembelokan tadi yang di awal. Enggak bintang. Cuka bisa buat gatal. Kenapa gatal tangannya? Iya. Kena cetak? Kecetak mana? Ada air. Oh iya, mati ya. Kayaknya ada. Iya. Dingin. Dingin kan? Ada sih, ada. Ya, ada sih gue nih. Apa tuh? Jika dilarutkan bersama Iya, ngomongkan plastik aja. Elektronegativitasnya iya. Analisis. Jadi kalau kita teorinya kalau dia polar sama non polar itu nggak larut. Berarti dia berbeda jenisnya. Sama jenis bisa Larut, ini sama polar. Bandung. Mati. Sangat asik kok mati. Yang sedang. Bis, kerja sama-sama punya Bis. Simpulan. Ini sudah masuk jadi Bisa itu ya Kak? Sepakat yang tadi udah balik ke depan. Sama itu boleh dipilih. Udah cepet nulis Jadi satu aja kan? Ini aja.
Jadi kalau ini masalahnya karena HP-nya iPhone nggak bisa. Yang ini apa? Itu juga. Bintang? Itu nggak bisa juga loh, Mi. Coy. Itu juga. Kalau HP, nanti cuma apa ini? Sama-sama bermanfaat dari Terus kamu ditelepon lagi aja, Pak. Jadi, Ayo 5 menit lagi ya biar bisa sampai presentasi 9.50. Ini juga ditambahi. Kalau dia uji ke di kelarutan apa polar sama polar larut enggak? Polar sama non polar larut enggak? Tinggal ngomong sabar lu. Kan yang dicampur tadi Satu tuh. grup ini. Cepat siap lo Polar. Misalnya ini apa? Sampai mana udah kejadiannya? Mi, pusing, Mi. Keelektronegatifan. Ini ngajarin ini kita sama gitu negatif. Koma, semuanya menarik ke pola. Dan juga minyak koma. Udah lihat ini dulu cepet ya. Sehingga tidak bisa menarik ke pola. Mengapa pembelajaran negatif atau menarik ke arah aliran? Negatif, Sehingga tidak bisa menarik Kan ke pola. terus itu lagi tapi kan dia bisa menarik kita kali ya dia ya. Oksigen nilai elektronegatifnya 2,5 hidro ya 2,1 berarti yang besar adalah elektronegatifnya oksigen semakin dia elektronegatifnya besar semakin bermuatan negatif semakin mudah dia menarik kawannya. Nah kita pakai sama Mika tadi. Mika kan nari ya nari misalkan airnya yang kita uji ternyata airnya enggak karena kita Polar berarti di sini muatannya kenapa dia bisa nari? Aku Mika kan Untuk mana nih? Air negatif. udah neko jangan begitu main. Hingga tidak bisa menarik non polar. Karena sama-sama Yang nari yang negatif permuatan negatif. Sampai ke kesimpulan ya. Karena Mi. karena apa? Karena sama-sama negatif. Ini yang mana, Mi? Bersifat negatif. Boleh sama. Karena sama-sama Paragraf 1 boleh, paragraf 2 boleh. Dua-dua? Jangan satu aja sama soalnya. Yang mana nih, Mi? Untuk yang kesimpulan. Ini juga. Ya. Dua-dua. Enggak, yang pertama. Yang kedua beda lagi. Yang kedua kan berdasarkan larutan yang dicampur. Kamu nggak buat kesimpulannya apa tuh kalau dicampur? Ternyata kalau dia misalkan polar sama polar kalau dicampur larut misalkan. Kesimpulannya. Dalam senyawa. Polar. Oh sama kenapa? Senyawa polar tidak akan larut. Oh sama yang lebih negatif yang elektronegatif. Satu sama satu. Oh. Ini kok ganti like-nya. Jadi Nike. teori dasar larutan adalah teori like disolve like yang berbunyi senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar, senyawa non polar akan larut dalam senyawa non polar, sedangkan senyawa polar tidak akan larut dalam senyawa non polar. Nah itu gue ganti like disolve gitu. Saking malasnya ngetik pakai mikrofon. Udah nih, siap, finish. Gini, sekitar lah. Mana nih? Apa yang diminta itu? Cek my answer, my email, my Mau apa yang mau teacher. dicek lagi? Jawab. Cek my answer mungkin boleh. Cek. Yang dicek lagi, disuruh ngecek lagi. Kalau udah yakin kirim. Ya. Bil. Oke. Udah terisi semua. Coba Zaki dulu. Kalau udah yakin. Finish ya, finish. Mana bacaan finishnya? Mobil. Di bawah tadi. Mana hilang? Ini Mi, page finish Mi. Hilang. Hilang Mi, finishnya Mi. Bil. Ini page finish Mi.
mahasiswa belum. Oh. Apa? Diminta nama? Nah, ada yang belum. Kalau udah diisi belum namanya? Belum. Tuh, kok dikembalikan? Ah. Udah lah, keluar lagi lah ini. Capek aku baca ya. Kan lu lagi nih. Hah? Naik ulang kita jajah. Ini dari hasil yang kalian campur-campur tadi, misalkan yang pertama tadi apa yang dicampur? Apa yang dicampur? Ini apa tadi? Alkohol sama? Alkohol dengan cuka. Isilah. Yang satu alkohol, yang kedua cuka. Sifatnya apa? Yang si alkohol apa, si cuka apa? Kemudian bercampur atau enggak? Kalau bercampur checklist. Kalau nggak bercampur checklist, analisis. Kenapa dia bisa bercampur? Karena kan dia sejenis kan, ya kan? Kalau nggak bercampur berarti tidak sejenis. Loh, ini kan ada. Udah, Mi. Ini akan Nama udah? Oh, alah makja. Isi nama jangan lupa itu di lembar awal. campur berarti. Campur enggak? Sama beda jenis. Teori dasar kelautan adalah teori like dissolve like yang berbunyi senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar. Senyawa Iya. polar Yang kedua tadi. polar tidak akan larut dalam senyawa polar. Nah, lagi juga ini aku. Bensin non Ini gini kan ini lah. Itu bensin. Mi, nggak ada Mi, ini sih. Apa? Ini kok di Ini apa nih bensin jumlah minyak goreng? Cak balik ke dah. Jangan jangan. Isi nama. Coba naik. Jangan kau keluar juga, ini aku keluar ya naik. Naik nomor berapa? Nah, nomor apa dulu? Ya. Aduh, 10 IPA. aduh keluar. Terus full subjek nama sekolah. Aduh keluar. Nama sekolahnya IT gini. Aduh, Ya, naik aja keluar boleh. juga aku naik. Enter Naik. your teacher's email. Capek aku naik ngerjainnya. Riza, Umi. Keluar juga jadi jauh nih. Iya. Iya Mi. Nanti dia masuk ke email Umi lah. Kan ngulangi lagi lah. Pakai ini dulu nanti boleh lah dilanjut lagi. Ya. Aku lagi itu ngirim. Your answer have been sent to your Ya, itu, Mi. teacher. Udah terkirim. Pelan-pelan. Nah, jangan keluar kena Jangan dikeluarkan dulu naik. Belum sih naik. Udah, ini udah masuk ke Umi. Udah. Kayak berarti kelompok ini sudah, kelompok lain, kelompok Satria. Simula. Alkohol Nih, ini kan jadi sama gula sama juga gitu aja. Enggak, kayak yang kita coba kan cuma 2 kali. Jadi 2 aja. Iya. Tuh. Makan sekarang. Gimana mau bahas sifat kepulauan? Dia cuma ngisi nama aja kan, nggak ada masukan email. Oh, enggak, nanti di terakhir dia minta email gurunya. Mana ini namanya? Di atas. Nama siswanya jangan lupa. Nggak ada. Keren kan? Ada di warna apa itu? Hijau pi. Itu tadi yang bensin sama apa? Sama minyak. Baru harus campur cuka. Dicampur-campur. Iya. Mahasiswanya tuh. Dan nomor 8. Simpul ini. Ya, ayo 5 menit lagi ya biar habis presentasi. Nanti udah berapa? Bagaimana hubungan sifat kepolaran? 20 menit kan aku. Sekarang 120. Iya. Kan Bagaimana hubungan 20 menit. Oke ya, presentasi yuk. Kita sudah selesai ya. 80 menit kan 1 jam. Iya, presentasi kita sudah selesai. Nggak apa-apa, satu problem kelompoknya kan udah ada ya. Oke. Sudah?
vaksinasi yang sudah dilakukan, percobaan yang sudah dilakukan. Untuk yang pembelokan magnet, Umi mau kelompoknya Bintang. Yuk, Bintang silakan maju Bin ke depan, kelompok Bintang. Dan perwakilannya aja juga boleh ya untuk membacakan hasil. Bintang aja. Atau Bintangnya juga boleh. Membacakan hasil dari yang sudah didapat. Mana yang berbelok, mana yang enggak. Iya, bawa nih. Diperhatikan yang lain, kelompoknya Coy tetap ada di bangku ya. Ini kayak kenapa? Iya. Oke, ini dari hasil yang diperhitungkan apa aja yang berbelok? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja yang dicoba di pembelokan awal tadi? Air, alkohol, cuka. Bilang lagi. Air, alkohol, cuka, minyak goreng, bensin. Apa yang terjadi, Bil? Yang belok dia Belok dia. air. Air berbelok. Air berbelok. Alkohol berbelok. Cuka berbelok. Minyak goreng enggak. Bensin juga enggak. Nah, artinya Bin kalau dia membelokkan ke plastik mika yang udah kita gosokkan tadi itu apa yang terjadi tuh? Bin? Sifatnya apa maksudnya? Wah. Setiap yang membelokkan ke arah plastik mika berarti dia tertarik ya kan ke arah magnet yang tadi kita gosokkan itu. Berarti sifatnya polar. Apa aja yang bersifat polar yang kalian dapat? air, Yang non polar? minyak goreng, bensin. Minyak goreng bensin. Oke. Silakan duduk lagi nih. Lanjut lagi Umi mau yang dicampur-campur tadi. Kelompoknya Coy lah, maju Coy. Perwakilan aja boleh dari kelompoknya Coy siapa? Untuk membacakan hasil dari yang dilakukan. Apa yang dicampur, kemudian apa yang terjadi. Di situ juga boleh. Iya. Pencampuran alkohol dengan cuka hasilnya larut. Kalau kelompok lain? Apa Mi? Air dengan tadi alkohol dengan apa yang terjadi di kelompok Naila? Larut. Kelompoknya apa? Larut juga sama. Kemudian? Kedua minyak dengan bensin larut juga. Iya. Walaupun ada yang sedikit ya, namanya minyak itu tadi ada di bagian di bawah-bawahnya memang nggak larut sempurna ya. Oke. Berarti kalau dari yang larut itu kenapa kok bisa larut? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok bisa larut tuh alkohol dengan cuka? Sama. Sejenis. Ya. Oke. Kalau yang tidak larut? Contohnya tadi yang di awal Sama non polar. yang tidak larut kayak air sama minyak. Kenapa tuh kok bisa tidak larut? Karena ada yang tidak polar. Siapa? Minyak. Oh, jadi kalau dia tidak polar sama polar dicampur nggak larut dia berbeda dia jenisnya. Oke, silakan duduk lagi Cai. Kemudian ke kelompoknya Naila untuk membacakan nomor berapa ya pertanyaannya? Selanjutnya dia 56. Silakan. Ada yang mau maju siapa perwakilan kelompok Naila? Apa ini? Hilang be. Buka aja lagi linknya. Ini. Tunggu hilang loh. Pakai HP-nya itu. Sana ya. Udah masuk, kalau udah dikirim, udah finish itu berarti udah masuk ke email lu itu nil apanya kerjanya hasil kerjanya. Jadi kasih kirim ya? Belum nanggu. Mau ngapain? Kirim. Apa? Ya kirim lah. Iya, kirimnya dari mana? Itu nanti dia minta email. Kenapa Nela? Lupa. Hilang ya. Jawabannya. Iya. Hilang. Sama. Gimana? Tapi udah masuk ke akun udah. Tapi jawabanku di sini nggak ada loh. Jawabannya di mana? Kau lagi Bil.
Ini Bil, maju Bil. Berapa? Nomor 5 sama 56. ini ya jawab ini. Polar. Bensin, lautan bensin, salah ini. Lautan bensin, non polar, lautan bensin, non polar. Ayo, segera berjalan maju Bil. Udah cepet Bil. Masuk berapa? Waktunya berjalan terus Bisa ayo. mana? Lautan bensin, non polar. Kok hilang ya? Nanti kan udah terkiri. Iya, udah masuk lagi. Di itu ya, perhatikan jawaban yang dijawab sama Nabil. Nggak tahu ada perbedaan, nanti kita diskusikan. Ke nomor 5. Oke, silakan. Dari yang diuji, apa kesimpulannya ya? Ada 5 larutan. Air polar. Ke kawan-kawan yang lain, saya dengar nggak, Coy? Saya dengar nggak apa yang dibilang Nabil? Nah. Air polar, Ah. alkohol polar, cuka polar, minyak goreng non polar, bensin non polar. Oke, kemudian ada satu lagi pertanyaan yang di bawah. Yang larut sama tidak larut. Ya dibaca kan. Pada jumlah larutan. Pada bersamaan senyawa kovalen ada yang bercampur larut dan ada yang tidak bercampur. Siapa aja yang bercampur? Yang larut. Yang bercampur ini nanti cuka alkohol. Cuka sama kawan-kawannya. Yang bercampur. Kok tulis enggak? Bensin non. Ya udah non polar. Tulis ini kesimpulan percobaan. Dari yang sudah dicampur apa yang terjadi? Dari dasar kelarutan. Yang sejenis itu siapa dia? Cuka alkohol. Makanya dia larut ya. Oke, kalau yang tidak sejenis sama-sama non polar. Larut juga. Oke. Kemudian ke kesimpulan bisa langsung ke kesimpulannya. Kenapa? Dibaca nomor 8? Ini nomor apa ini? Iya. Simpulannya adalah larutan cuka non polar, larutan alkohol polar. Jika kedua larutan dicampurkan, maka menjadi non polar tidak sejenis. Larutan bensin non polar, larutan bensin non polar. Jika kedua larutan dicampurkan, maka menjadi non polar atau sejenis. Bensin dengan apa? Ini salah nih, bensin dengan apa? Bensin dengan minyak. Nah, bensin dengan minyak kok bensin dengan bensin. Nah, kemudian apa yang terjadi di kesimpulan yang kalian buat di kelompok kalian apa? Teori dasar kelarutan adalah teori like dissolve like yang berbunyi senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar. Senyawa non polar akan larut dalam senyawa non polar. Sedangkan senyawa polar tidak akan larut dalam senyawa non polar. Itu ya kesimpulannya. Silakan duduk. Bagus ya. Kelompoknya Satria apa kesimpulannya sendiri ya? Iya finish. Baru isi. Nama Saya baca nih, saya baca Teori nih. dasar lautan adalah Silakan. teori like Yang bawah kan ya? Apa kesimpulan yang didapat dari kelompoknya Satria? Ini nama saya kan, Jawaban iya, iya. Berdasarkan Balik ke bangkunya. yang dilakukan, kesimpulan ada senyawa kovalen polar larut dalam atau larut. Senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar larut dalam pelarut. Senyawa kovalen non polar gejala ini dikenal dengan like Polar, larut ini sama polar juga. Itu ya intinya ya. Non polar, larut sama non polar juga. Tapi kalau polar disatuin sama non polar nggak bakal larut ya. Oke. Kemudian apa emailmu ya tadi ya? Dari kelompoknya Manda. Manda ada tadi ya. Ini kalau mau dimasukin emailnya. Kalau kelompoknya Bila, coba buat dulu kesimpulannya tapi yang terkait dengan elektronegativitas gitu masa. Kan kita udah berdasarkan tahu, kemudian yang pertanyaan dari elektronegativitasnya ada yang bisa menyimpulkan kecil. Ini yang kepolaran tadi udah tuh. yang mana? Yang mana? Kesimpulan bisa ini udah yang itu apa kalau elektronegatifnya Hijau umami 195. iya Mana?
kalau ke elektronegativitasnya sama besar, dia bisa nggak? Nggak bisa. Berarti akan terbentuk senyawa. Kalau nggak bisa, nggak ada selisihnya, tidak ada elektronegativitasnya, perbedaannya nggak ada, 0 nilai perbedaannya. Misalkan H dengan H, Cl dengan Cl gitu ya. Berarti akan membentuk senyawa polar nggak? Berarti non polar. Tapi kalau perbedaan elektronegativitasnya besar, berarti dia akan semakin bersifat apa? Apa? Semakin kalau besar elektronegativitasnya, Menarik. yang menarik polar. Iya. Kan itu aja nih. Kita gini loh. Kita kan berarti kan apa namanya? Melihat ke polar itu berarti dari 3 ya kan? Satria dan kawan-kawan, perhatikan. Kita nih dari kesimpulan yang kita dapat di praktikum ini ada beberapa aspek gitu yang kita lihat. Yang pertama, kalau tadi dilihat dari pembelokan. Kalau dia berbelok, dia ketarik dia ke arah plastikmika yang udah kalian gesek-gesek ke rambut, berarti polar lah dia ya. Kalau nggak ketarik non polar. Itu dari aspek yang pertama. Yang kedua, diuji kelarutannya tadi sama air dicampur. Kalau dia larut sama air, berarti polar lah dia ya kan. Kalau dia tidak larut dalam air non polar. Contoh kalau misalkan kita larutkanlah air sama gula, larut ya kan? Berarti gulanya apa sifatnya? Bisa larut dalam air? Polar. Tapi kalau minyak ya non polar kan gitu kan. Nah tapi bisa nggak kalau tanpa air yang dilarutkan itu dicampur? Bisa juga. Tapi harus yang sejenis. Misalkan polar sama polar. Misalkan tadi kayak alkohol dengan cuka, larut nggak? Alkohol dengan cuka larut karena sejenis mereka. Berarti larut atau enggaknya itu bisa juga dilihat dari kesamaan. Kalau dia sama-sama polar larut, kalau dia sama-sama non polar nggak larut kan gitu ya. Nah aspek yang ketiga, apalagi dilihat dari ininya PEB ya, PEB. Jadi kalau kita gambaran pakai Lewis ada pasangan elektron bebas. Gitu. Jadi ada pasangan elektron bebasnya. Atau lagi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita nih belajar tentang bentuk molekul. Ini kalau dia bentuknya simetris, nah ada lagi tuh polar berarti kan dia, tapi belum kita pelajari. Gitu. Jadi dari sini kalau ada yang masih ingat kenapa bisa tertarik si medan magnetnya plastikmika dengan air tadi ya? Ingat tadi air yang berbelok. Ada yang masih ingat kenapa bisa tertarik? Ada gesekan. Kandung magnet nih apa? Dia bermuatan apa di plastik tadi? Di plastik dia bermuatan negatif. Ya makanya dia bisa menarik kan gitu ya kan? Oke. Kemudian kalau misalkan tadi ada melihat nyampur banyak tadi tuh ya. Yang satu larutan gelas itu dibuang. Tadi apa aja tuh coy isinya coy? Pertamina. Bensin. Oh, itu semua dicampur-campur. Nah, apa lagi jadinya? Jadi nggak nambah percobaannya. Padahal yang mau kita campur cuma 2 itu ya kan. Nah itu kalau kelompoknya, nah ya apa tuh nah yang hijau itu? Minyak sama bensin. Minyak sama cuka. Ini cuka, bawahnya cuka sama alkohol. Iya. Tetap juga nggak bisa bercampur ya. Nah, yang bisa bercampur alkohol cuka tuh di bagian bawah. Atasnya itu minyak tadi. Minyak sama bensin. Ya. Nah, itu dia membuktikan non polar sama polarnya. Oke, jadi yang tadi HP-nya mungkin nggak bisa karena nggak ada iPhone KTP-nya nggak bisa. Nah, kok bisa? Mana bisa? Mana caranya kok bisa? Nanti kita kasih tahu nanti. Diselesaikan ya, kan sudah ada tiap kelompok udah ada perwakilannya. LKPD tetap penilaiannya masing-masing. LKPD tadi yang online tadi pengerjaannya tetap masing-masing. Kami tunggu ya. Kemudian buka lagi di grup, udah ada link kuis. Ayo 5 soal aja itu kuisnya. Dibuka. Udah Buka link kuisnya, kerjakan masing-masing untuk soal evaluasi kita hari ini. Satria, dengar apa yang bilang Satria? Mana? Satria sama saya kayaknya bisa ya sama nih kelompoknya nih kayaknya. Karena nggak bisa diam cerita terus. Apa coba yang kami suruh? Buka grup, iya ngerjain kuis. Yuk 5 soal, sebentar aja soalnya itu dikerjakan. Kamu kita apa sebenarnya? Penggambaran paket persiapan. Belum lah itu baca soalnya. Ada cara Iya kan. kita penggambaran paket. Jalan penggambaran.
Kos-kos kayak iya, semakin pola. Makanya dikurang-kurangkan dulu. Mana yang paling besar selisihnya. 2. Tabel elektronegatif bawah ini berdasarkan data tersebut senyawa bersifat polar. Oh, berdasarkan data tersebut senyawa yang bersifat paling polar. Udah dibilangin. Yang paling tinggi Yang paling besar selisihnya Zah. Iya. Mana yang besar itu loh yang paling pola. Makanya dikurang-kurangkan dulu biar tahu. LM. Dikurang-kurangkan dulu. Kamu dulu sayur menipis seperti Sen. Wala imal Indonesia. Kok bukan imal ini ini? Itu nih ya. Email ke gurunya biar Jawabannya jangan di rumah berarti ya Zah. Ngajar juga deh. Bukan N. Ada kawan yang tuh, kawan yang. Ada button finish di bawah. Buat email my answer to sama semua. kirim. Jadi ada di B dan C. Apa? Di situ dikasih data ya? Kabar bukti itu. Ada beberapa kelas. Jadi gini, ini udah percobaan dilakukan. Ini data yang didapat. bisa masuk Coba juga. berdasarkan data ini apa yang benar? Mana? Yang hijau ini? Oh. Masuk email lu, Mi? Iya. Sampai nomor berapa? Bisa banyak. Lanjut ke Nah, enggak, itu karena belakangnya ada sudah. Iya, kok jadi warna pink punya Naila? ini tadi kartu-kartuin aja. Ya, kita selanjutnya ini buat ini ya, temannya. Nanti di sekolah. Udah, yuk belum nih. Iya. Oke ya. Oke nih. Oke. Nanti kalau udah selesai udah bilang ya, ya. Udah selesai. 100. Sudah ya. Oke, jadi Umi mau absen dulu ini sekalian menyebut bukan absen, mendata yang lain. Hafiz tadi absen dulu minta mereka sekolah dapat yang oke. Coy yang di rumah orang nggak bawa HP tadi. Satria berapa dapat benarnya?
Manda, Cepet nih. Weh. Amel, Nabil, 70. Nabila, Naila, 100 menit. Adit, tadi nggak ada nggak ada wifi. Nanti di rumah ya. Kawannya pun ini nggak mau. Satri nggak ngasih wifi Adit. Oh cepet siapa? Dari Nabil. 68 nih. Kemudian ada yang sakit. Reza berapa skornya? Benar berapa Zah? Reza. 100 nih. Kemudian Aufa. Nggak bisa. Masuknya Ya, sudah selesai kita. Umi mau ngebut catatannya lah, 2 menit aja. Rangkum beberapa hal penting yang didapat dari hari ini. Silakan. Dirangkum buat kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini. Mati juga lah. Udah. Aplikasi mana? Apa? Pengaturan. Beda buat. Pengaturan. Nanti kesimpulannya ibu bacakan ya apa aja yang udah kelar, apa aja yang udah kelar. Iya. Dari yang di grup sama yang apa aja yang didapat dari polar sama polarnya dari yang dipercobakan tadi. Ya, baca. Nah ya yang penting baca ya. Yuk buat kesimpulan. Kelompoknya Satria, kelompoknya Reza juga. Sama kita diuji coba. Tugas aja. Kan? Yang di grup dibilang udah yang di grup. Yang di grup. Diam dulu kau. Mik, kenapa tadi? 10.30 ada. Ini bisa sama-sama orang lain. Bentar lagi 10.30. Apa Ben? Naila udah siap buat kesimpulan? Oke, Naila, silakan dibacakan apa yang didapat dari kesimpulannya hari ini. Didengar ya. Teori dasar kelautan adalah teori light dissolve light yang berbunyi senyawa polar hanya akan larut dalam senyawa polar. Senyawa non-polar akan larut dalam senyawa non-polar, sedangkan senyawa polar tidak akan larut dalam senyawa non-polar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah senyawa kovalen polar, larutan dalam atau pelarut, senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar larut dalam atau pelarut. Senyawa kovalen non-polar, gejala ini dikenal dengan light dissolve light. Apa saja yang bersifat polar di percobaan kalian? Oh tadi Yang didapat. air, alkohol, Enggak. Ya juga. Ya, jangan polar kan? Minyak dan bensin. Betul. Kalau dari kelompok kalian apa aja yang tadi dapat tadi dari percobaan? Polar sama non-polarnya siapa aja? Yang berbelok? Air. Air. Polar. Air. Alkohol. Polar. Cuka polar. Bensin tidak polar. Minyak goreng tidak polar. Non polar. Bensin dan minyak ya non ya. Kalau dari yang percobaan kalian lakukan tadi yang larut ketika dicampur alkohol. Kenapa tuh kok bisa kira-kira? karena sama polar. Sama apa sejenis ya. Yang nggak larut ada nggak tadi percobaan di awal? goreng. Minyak goreng dan minyak goreng dan yang nggak larut. Dan yang dicoba di awal air. Itu kenapa tuh kok bisa? Karena Tidak sejenis. Air polar ya. Jadi kalau salah satunya berbeda jenis nggak larut ya? Iya. Oke. Ya, ya. Nah, jadi kurang lebih Jadi itu ya hari ini ya kegiatan kita ya udah melakukan beberapa percobaan. Kemudian hari ini jangan lupa juga dilengkapi tadi LKPD-nya karena ada masalah yang belum bisa ngirim mungkin masih tunggu. Kemudian bersih-bersih ya. Kita bersihkan meja plastik juga gelas-gelas kimianya. Terus
jangan lupa balik lagi ke kelas, baju labnya juga dibuka. Sebelum kita balik ke kelas kita berdoa dulu. Memorinya. Yuk berdoa dulu ya sebelum mau mengakhiri pelajaran. Bintang ya. Oke Bin, berdoa dulu ya Bin. Sudah belajar. Sudah belajar? Belum pulang. Belajar kita baca doa. Doa dimulai. Amin. Ya, jadi jangan lupa beres-beres sampah. Udah bisa nih gerak kalau mau ke